Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, menguburkan jenazah itu di tempat yang ramai dikuburkan orang Islam itu adalah tempat yang paling abdul kita menguburkan jenazah. Adapun kita menguburkan jenazah itu sendiri-sendiri atau terpisah-pisah dari pekuburan orang muslim yang lain, maka perbuatan yang demikian itu adalah kurang abdul. Kenapa dikatakan menguburkan seseorang itu di tempat yaitu kuburan orang muslim yang lain itu adalah paling abdul? Kenapa kalau seandainya ada orang yang ziarah bukan khusus menziarahi jenazah itu, lantas dia berdoa di tempat yaitu pekuburan orang muslim tadi yang ramai tadi, maka sampai jugalah doanya kepadanya. Itulah tujuannya, maka kita dikuburkan di tempat yang ramai yaitu dikuburkan orang Islam. Agar apa? Barang siapa yang datang berziarah ke tempat itu dan dia berdoa, maka sampailah doa itu kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang berikutnya adalah makruh bagi seseorang kalau nyatanya dia bermalam yaitu di kuburan, apakah dia bermalam dengan tidak tidur ataukah dia tidur di atas kuburan. Maka kalau dia bermalam di atas kuburan itu hukumnya adalah makruh. Kenapa? Membuat was-was hatinya. Kadang muncul perasaan yang kadang mengganggu dirinya. Maka kalau membuat was-was hatinya dengan bermalamnya di atas kuburan itu, maka hukumnya makruh. Tapi kalau tujuannya adalah bermalam di atas kuburan itu adalah untuk mengingat suatu kematian dan mendekatkan dirinya kepada Allah, maka perbuatan yang demikian itu adalah tidak makruh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sunnah yaitu kepada setiap laki-laki yaitu untuk ziarah ke kuburan itu, yaitu ziarah yaitu dengan membaca yaitu bacaan sekurang-kurangnya membaca Al-Quran yang mudah dia baca kalau dia ziarah ke kuburan. Karena seperti itu dijelaskan Imam Suyuti bahwa kalau ada seseorang mau ziarah ke kuburan, maka datanglah kamu ke kuburan itu dengan mengucapkan salam. Adapun ucapan salam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Assalamualaikum darul qaumul mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Itu bacaan yaitu salam kalau kita masuk berziarah ke kuburan. Setelah masuk ke kuburan itu, ke dekat kuburan yang mau kita ziarahi, maka kita ucapkanlah salam seperti itu. Nyatanya ucapan salam yang saya sampaikan yang pertama tadi kita nggak hafal, maka boleh juga salam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa ana insyaallahu bikum lahikun as'alullahu lana wa lakumul afiyah. Maka itu bacaan doa yang berikutnya kalau doa yang tadi, salam yang tadi kita tidak hafal, atau sekurang-kurangnya kalau kita masuk yaitu ke tempat ziarah tadi, sekurang-kurangnya kalau nyatanya yang dua macam itu kita tidak mampu, tidak hafal membaca salamnya, sekurang-kurangnya assalamualaikum ya ahlil kubur. Maka oleh sebab itu setelah kita masuk ya kita ucapkan salam, maka kita membaca, kita hampiri kuburan itu, karena menghampiri mendekati kuburan itu yang mau kita ziarah itu adalah perbuatan yang sunnah, perbuatan yang abdul. Setelah itu kita bacakan yaitu ayat-ayat Al-Quran. Jelaskan dalam kitab ini sunnah kita membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita mampu membaca ayat Al-Quran yang panjang, maka kita bacakan ayat Al-Quran yang panjang. Kalau nyatanya kita tidak mampu membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang, maka kita baca ayat-ayat Al-Quran yang mudah. Maka dijelaskan oleh Imam Suyuti bahwa bacaan yang paling mudah itu sekurang-kurangnya kalau kita ziarah membaca Al-Fatihah,
Nyatanya kalau kita mampu membaca Al-Fatihah, maka kita bacakan Al-Fatihah. Kemudian setelah itu surat Al-Ikhlas, surat Mau'izatain. Apa itu surat Mau'izatain? Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu yang kita bacakan, yaitu sewaktu kita berziarah. Kemudian kita doakan si jenazah yang ada di dalam kuburan itu dengan doa minta ampun kepada Allah. Itu sekurang-kurangnya kalau datang kita ke kuburan, yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran dan mendoakan si jenazah yang ada di dalam kuburan. Atau sekurang-kurangnya mampu kita membaca surat Yasin. Kalau sekarang ini ada orang yang tidak hafal surat Yasin, mudah, yaitu kalau dia mampu membaca surat Yasin. Kalau dia punya HP Android, maka di situ ada ayat Al-Quran yaitu Yasin yang bisa dia download untuk dia baca. Kemudian sewaktu dia ziarah itu, dia bacalah Yasin wal Qur'anil Hakim sampai habis. Kemudian setelah itu dia tambah Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan Mau'izatain. Kemudian setelah itu dia baca doa dan bermohon ampun kepada Allah, yaitu kepada orang yang ada di dalam kuburan itu, supaya diampunkan oleh Allah dosa-dosanya dan dimasukkan oleh Allah ke tempat yaitu jannahnya, ke dalam surganya Allah, Jannatun Naim. Dan dihindarkan yaitu orang yang ada di dalam kubur itu adalah yaitu azab yang diberikan oleh Allah. Maka sekurang-kurangnya doa itu yang diajarkan adalah Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Kalau dia itu adalah yang di dalam kubur yang kita ziarah itu adalah laki-laki, kalau yang perempuan itu sekurang-kurangnya Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu'an. Maka itu kata jelaskan oleh Imam Suyuti, kalau kita ziarah bukan cuma sekadar datang ke sana, tapi tujuan ziarah itu adalah agar apa? Bukan kita menangis meraung-raung untuk ziarah itu, tapi adalah tujuan ziarah itu agar kita teringat bahwa kita juga akan dimatikan oleh Allah, akan kembali ke tempat sebagaimana jenazah yang tadi sudah kita ziarahi. Ini aja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.